Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatan wa salaman mutalazimain ila Muhammadin al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Kita bersyukur ya masih diberi kesempatan untuk bernafas, sekalipun barangkali ya ada yang masih kurang enak badan dan sebagainya, termasuk saya. Beberapa hari ini memang cuaca ya pancaroba kita di Jawa Tengah khususnya Indonesia juga secara lebih luas, karenanya teman-teman sekalian juga mesti kita lebih ini ya menjaga kondusivitas stamina kita. Saya waktu periksa dokter, ternyata malah dokternya udah 2 kali kena Omikron gitu kemarin ya. Jadi ya siapapun berpotensi untuk terkena dan karenanya mesti mawas diri. Saya sendiri memang karena beberapa minggu ini mesti lemburan dan staminanya turun ya. Nah, izin saya beberapa kali mungkin agak batuk dan sambil minum ya untuk mengurangi efek itu. Baik, oke. Kita lanjut mata kuliahnya. Saat ini ya kita ke kemarin Dawi sudah semua di forum kenalan, semuanya sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, saya sapa aja sekaligus untuk mendoakan ya. Salam sekaligus Sania Zaharatun Nabila. Ini di rumah apa di pondok, Mbak Sania? Mbak Sania Zaharatun di rumah? Di pondok, Pak. Oh, di pondok ya. Oke, setting desain gedungnya kayak di pesantrennya. Kalau Mbak Yunita ini kayaknya di rumah ya. Karena ada kipas ya sama pintu pribadi itu biasanya. Ya, Pak. Jarang pondok nyediain kipas. Oke. Kita biar efektif ya. Silakan tadi yang belum sempat ya absen nanti boleh setelah ini absensinya. Karena absen ini juga menjadi penting ya, penanda bahwa kita turut serta dan ikut andil di dalam kontribusi di kelas ya. Biasanya akumulatif, nanti saya di akhir kuliah saya akumulatif siapa yang paling banyak tidak masuk itu pasti terkurangi poin nilainya gitu ya, dan otomatis dan usahakan tidak kurang dari 4 lah, paling tidak 3 sampai 4 itu kalau bisa tidak meninggalkan kelas. Artinya dari 14 kali meeting usahakan paling minimal ya 10-11 lah ya hadir di kelas. Lainnya boleh ke Singapura ya, boleh ke Malaysia, mungkin ada apalah gitu ya, kompetisi atau apa rekreasi juga silakan. Kan nggak usah pakai visa ya, bisa pilihlah gitu aja karena tetangga. Tapi nampaknya di semester ini belum cukup memungkinkan ya untuk keluar dari Indonesia. Omikronnya lagi naik. Saya bersyukur karena 2 hari ini demamnya turun dan batuknya sudah mulai reda. Kalau belum berarti gejala Omikron. Mungkin karena sudah turun, karantina Omikron itu hanya 5 hari. Jadi saya baru diskusi dengan dokter bahwa Omikron ini memang cepat sekali datangnya, mudah sekali menular dan cepat juga dia akan hilang, tapi menderitakan. Malam tidak bisa tidur, ya tenggorokannya sakit sekali, demamnya tinggi dan badan lemas sekali. Itu cepat sekali datangnya, tapi juga cepat juga hilangnya. Kalau di aturan karantina 5 hari bagi yang terkena Omikron, gitu ya. Baik, itu selingan supaya teman-teman juga tetap mawas
mawas diri, terutama yang punya kebiasaan keluar rumah ya. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi pada kesempatan ini adalah tentang sejarah ya, sejarah dan peradaban. Jadi izinkan sebelum ke sejarah peradaban, ke keadaban, nanti kita membahas tentang adab. Kenapa menjadi penting tentang sejarah? Jadi sejarah kebudayaan Islam itu, sejarah peradaban Islam itu ya menelisik tentang kesejarahan kondisi masyarakat Muslim yang berkembang. Berkaitan dengan kesejarahan Islam tentu kita akan melihat nanti kalau di dalam silabusnya belum saya kirim ya Mbak Wiwi ya. Belum ya, enggak apa-apa. Belum, Pak, belum. Nanti insya Allah. Kalau kelompoknya juga belum ya? Belum, Pak. Tapi sepertinya kemarin waktu di kontrak perkuliahan tidak dijelaskan tentang kelompok, Pak. Oh tidak. Nah, pingin buat kelompok enggak? Tergantung dari Bapak bagaimana metode pembelajaran efektif. Apabila pembentukan kelompok efektif, ya boleh, Pak. Kemarin kayaknya di kontra itu sekali Zoom sekali video gitu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ya nanti saya kombinkan sekalian biar teman-teman juga bisa dengan kelas fakultas lain, nanti berarti saat di kelas Zoom, kelas kita nanti materi yang selanjutnya kita ambilkan sharing dengan kelas yang lain gitu ya, dengan materi yang berbeda. Oke. Untuk kelompok nanti kita sambil jalan aja enggak apa-apa. Jelas nanti saya kirimkan untuk silabusnya ya. Oke. Nah, nanti di materi yang selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang relasi adab dan peradaban ya. Dan Islam sebagai adin. Selanjutnya nanti sampai ke Universitas Budai. Terakhir nanti bahas tentang sebentar ya, kerajaan ya, tentang kerajaan, perkembangan peradaban Islam di masa 3 kerajaan besar. Oke, ya. Mungkin ya ya nanti kalaupun efektif ada kelompok, mungkin kelompok kecil aja kali ya, tidak harus sampai 12 tema, tapi nanti kita ambil dari 12 tema itu dibagi ke dalam 6 tema saja gitu, hingga 6 kelompok saja. Nanti yang di kelompok itu yang mencoba untuk mempresentasikan di dalam mata kuliah kita ini ya. Tidak harus sangat mendalam, tapi setidaknya di 20 menit awal teman-teman merefleksikan hasil bacaan itu sebelum lalu nanti saya menambahkan mata kuliah materi itu secara mendalam, lebih dalam, dan kita bisa share ke sana. Saya kira itu insya Allah juga lebih efektif karena kita masih memakai via online ya pada semester ini gitu. Dan supaya tidak membebani, maka di kelas ini juga tidak kita berikan beban tema itu secara penuh 12, tapi nanti hanya 6 tema saja di kelompok ini yang dipresentasikan melalui Zoom. Mungkin juga hanya separuh sedikit aja, 20 menit awal begitu. Dan di materi yang lain nanti biar saya sama kelas fakultas lain nanti yang menyuguhkan di dalam video. Saya kira itu ya jalan tengah supaya juga lebih tidak terbebani Zoom-nya ya, tidak terbebani mencari materinya lebih dalam gitu ya. Baik. Oke, kita lanjutkan ke sejarah. Ya, jadi teman-teman sekalian, sejarah kebudayaan Islam ini mulai muncul sejak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di mana? Di Mekah apa Madinah? Nabi Muhammad lahir. Di Madinah, Pak. Madinah. Yang Madinah siapa aja? Di siapa tadi yang Madinah? Mbak siapa? Ada lagi di mana? Di India?
Di Mekah, Madinah, ataukah Mekah, Pak. di Mekah, Mbak Vanessa, di Mekah. Kenapa di Mekah? Ada kejadian apa saat di Mekah waktu Nabi lahir? Adanya penyerangan kepada terhadap itu Pak, Ka'bah mau dihancurkan. Oke. Yang Madinah, wes enggak apa-apa, wes pokoknya Mekah, Madinah. Ya, di Madinah itu Rasulullah berhijrah, ya. Betul bahwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi ini juga menjadi satu hal yang luar biasa, ya, ketika kemudian kita berpasrah betul kepada Allah terhadap apapun yang tak mampu kita lakukan, maka pertolongan itu biasanya akan hadir. Termasuk doa ketika, ya, kakek Rasulullah Abdullah, itu Abdullah atau siapa kakeknya? Apa Abdul Muthalib? Mbak Sheila, kakek Rasulullah siapa? Abdul Muthalib atau Abdullah? Abdul Muthalib, Pak. Kalau pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib. Mbak Deviani, paman Rasulullah siapa saja? Abu Lahab, Pak. Abu Lahab. Mbak Wanda, Mbak Wanda Melinda, oh lagi semedi, ya, lagi searching ya, belum ketemu. Ya, Mbak Violeta, di ini ya, paman Rasulullah siapa aja? Tadi ada Abu Lahab, ya, lahap sekali ya Mbak ya makannya ya. Ya untuk mengingat-ingat begitu. Nah, terus ada Abu Thalib, ya. Terus siapa lagi Mbak Violeta? Hamzah, Pak. Hamzah, ya, betul. Mbak Yunita Enjiani, yang sangat bodoh itu loh. Saya taunya Abbas, Pak. Abbas Sinten, Pak Mudin. Iya, Ibnu Abbas. Ya, yang sangat terkenal sekali itu. Bodoh itu loh. Bapaknya bodoh siapa? Mbak Zahra? Abu Jahal, Pak. Ya, Abu Jahal ya. Banget bodohnya itu jadi Abu Jahal ya. Jadi itu juga paman-paman Nabi. Cuma bahwa dari sekian paman Rasul yang tetap tidak masuk Islam, tetapi dia memperjuangkan Rasulullah, itu adalah Abu Thalib. Dan kita upayakan tidak terbalik. Kadang Abdullah itu adalah ayahnya, Abdul Muthalib pamannya, Abu Thalib kakeknya Abu Thalib pamannya, dan paman Rasul itu banyak karena Abdullah itu memiliki banyak saudara. Gitu ya. Abdullah ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya, ya. Ya, ketika itu berdoa gitu. Jadi Ka'bah itu kan sudah ada dari kesejarahan para nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim. Nah, ini kalau kita mencoba melihat, mengkaji sejarah dan peradaban Islam di masa lalu untuk bisa kita melakukan apa yang disebut dengan muhasabah, apa yang dimaksud dengan proses untuk evaluasi, bahkan revitalisasi untuk berbenah di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, bagaimana juga tentang melihat ya setting budaya, setting kehidupan di masa kesejarahan para nabi dan juga di para sahabat, para kerajaan hingga sekarang ini. Itu urgensi yang terpenting dari kita mau pelajari sejarah. Termasuk tadi kalau boleh tanya lagi ya, Mbak Vanessa, ada berapa istri Rasulullah? Ya, berapa istri Rasulullah? Kalau seingat saya 13, Pak. Oke men ya. Banyak banget loh kalau 13 ya. 10 ada?
Ya, nanti dicari lagi ya. Tepatnya ada berapa? Yang masyhur 9. Tapi memang beberapa call ada yang menambahkan ada tambahan ya. Kalau putri Rasul ada berapa? Oke. 7, Pak. Hah? 7. Sidik men ya. Terus pertanyaan yang ketiga terakhir nih. Nanti jadi ini ya, PR yang tidak harus dikerjakan secara sendiri, tapi nanti dicari the next-nya yang valid. Putra Rasul itu ada atau enggak? Ya, Nabi itu pernah punya anak laki-laki atau tidak? Kalau punya siapa namanya dan kenapa kemudian di sejarah itu tidak muncul nama-nama dari putra Nabi sehingga kadang dikenal hanya 7, kadang 8 gitu ya. Nah, nanti biar agak tahu dikit tuh sisi kehidupan itu. Nanti akan menjadi luar biasa. Ya, yang terakhir saya bocorkan dulu. Ada pernah Rasulullah itu punya putra ya, Ibrahim. Tepatnya nanti cari ya, silakan. Beliau hadir ke dunia hanya sebentar dari istri Nabi yang budak ya, dan meninggal dunia. Sedihnya luar biasa, kebayang. Nah, artinya apa? Dari sisi kita melihat sejarah betapa seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Rasul, kekasih Allah ya, uh, sampai malaikat Jibril pun saat sakaratul maut ya tidak tega untuk mengambil Rasulullah, itu putra Rasulullah kesayangan itu diambil oleh Allah. Apalah lagi kita misalnya ya, apa yang kemudian kadang kita cintai, kita sayang, itu sangat mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Maka kita berharap, ya Rob, hadirkan kami dengan kesejarahan itu adalah kemudahan hidup. Gitu ya. Satu bentuk indikator kebaikan yang kita lakukan bisa juga merujuk kepada baginda Rasulullah SAW semampu yang kita bisa lakukan untuk kesejarahan itu. Dan itu bagian dari adab. Kenapa? Karena kalau kemudian kita bisa lihat, ya, adab itu ya memberikan kemanfaatan makna terhadap kita. Kalau kita misalnya sitir satu kutipan ya, sudah kelihatan belum Mbak Wi? Ampun. Sementara Pak, mungkin masih berproses. Oh iya, sudah. PowerPoint-nya belum sarapan, dia agak loadingnya lama. Kelihatan kah? Belum ya? Maaf, terlihatnya warna hitam, Pak. Iya, terlihat. Iya, Pak. Iya, WiFi di rumah udah akhir bulan, biasanya butuh waktu sebentar. Saya stop dulu kayaknya, masih diulang. Ya, langsung dia ya, di restart. Jadi kalau kita melihat ini, adab itu tindakan yang benar, the right actions, ya, yang improving from ourselves gitu, yang dibangun di atas pengetahuan. Jadi al-ulum, ilmu-ilmu itu sesungguhnya menjadi akumulasi keadaban seseorang yang bersumber dari kebijaksanaan atau hikmah atau wisdom. Di orang kita ini semakin memiliki ilmu yang banyak, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah, itu sumber utama. Jadi kalau Mbak Wiwi misalnya Mbak Vanisha tanya, kenapa kemudian kita tahu tentang hada laptop, wahada komputer ya dan seterusnya itu, Nabi Adam bagaimana? Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah sejak ada di surga. Dari mana ajaran? Ya itu tadi, wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikat di surah Al-Baqarah. Juz-juz awal itu, halaman awal-awal, ketika kemudian malaikat itu menggugat secara tidak langsung atau complain, confirm with God. God dengan bahasa Arabnya, qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Lalu apa jawaban dari Allah? Ya, engkau tidak akan tahu kecuali Allah
Dalam pengertian ketika Allah wa'allama Adam al-asma kullaha. Allah yang menghadirkan semua ilmu pengetahuan. Sukulha, summa aradahu malal malaikat, lalu ditampakkan kepada malaikat itu. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Tunjukin malaikat kepadaku. Mana asma-asma ini? Malaikat enggak bisa, karena enggak punya pengetahuan dalam pengertian akal yang berpikir. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan komponen yang lengkap. Komponennya apa? Ya konstruksi di dalam tubuh kita ini ya. Dari mulai pikiran, dari mulai raga, dari mulai kolbu. Itu tak termiliki oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, dan ini kita sudah pelajari kan di PAI berapa itu? Mbak Yunita. Tentang malaikat Allah, tentang Rasulullah, tentang manusia. Itu PAI berapa? Terus lali, Pak. Di PAI 1 ya, semester 1 tentang akidah akhlak. Ya. Bagaimana kemudian malaikat itu ya tercipta dari cahaya, dari nar yang kemudian cahaya itu sesungguhnya makhluk yang tak pernah mengingkari Allah, tapi berbeda dengan setan, aba wastakbara kana minal kafirin. Ya, setan itu bawanya membangkang selalu. Makanya bismillah ya teman-teman, khususnya di psikologi ini kalau boleh saling berperan ya, saling berurun saran gitu. Nanti kalau teman-teman sudah masuk betul di wilayah keluarga, kalau boleh kemudian saya share ya, terutama yang laki juga. Jadilah laki-laki yang sabar, jadi laki-laki yang tabah dan kuat mentalnya menghadapi pasangan hidup, termasuk yang mbak-mbak ya nanti calon istri itu. Kita diajarkan dari kesejarahan awal di surga itu. Betapapun nanti misalnya teman-teman ya Mbak Wiwi, Mbak Yunita, Mbak Vanessa, Mbak Deviani nanti punya karir yang tinggi, gitu. Kepatuhan terhadap sosok suami itu menjadi nomor 1. Ya, karena sifat awal dari setan yang membedakan dengan malaikat itu adalah membangkang. Dalam bahasa Quran itu aba, wastakbar. Dia membangkang lalu sombong. Nah, kita ini manusia, punya 2 potensi. Malaikah yang selalu patuh dengan Allah, tetapi juga di sisi yang lain punya potensi nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, dan itu bersumber dari setan tadi itu. Ya, jadi kalau ada ya teman-teman misalnya maaf nanti ya memiliki potensi yang tinggi di pejabat, lalu mungkin maaf gitu, misalnya dari seorang psikolog yang memiliki income yang besar, suaminya misalnya maaf income-nya lebih bawah begitu, maka potensi nomor 1 itu tetap ketaatan. Sebagaimana kita sekarang ini anak, seberapapun misalnya Anda nanti berpendidikan tinggi, kakak sampean itu adalah kakak. Mungkin sekarang ya teman-teman bisa kuliah sekarang ini, mungkin kakaknya nggak bisa kuliah, tapi dia membantu. Paling tidak mendoakan, paling tidak dia membantu dari sisi apapun itu orang tua supaya adik-adiknya tetap bisa kuliah. Apalagi orang tua. Gitu. Kadang nanti sarjana awal-awal itu malu gitu. Saya sering menyaksikan teman-teman sedih gitu. Dia kuliah beneran gitu ya. Orang tuanya di apa bahasa Jawa direwangi, di usahain gitu. Dari mulai belum bangun anak-anaknya dia sudah bangun, meracik makanan ya, disuguhkan untuk anaknya supaya dia sekolah, supaya dia tetap bisa pelajaran, lalu dengan kecapean itu tetap bekerja lagi sampai sore, anaknya pulang dia sudah menyiapkan wajah yang tanpa letih dan lelah. Dan seringkali orang tua kita itu berbohong. Ya. Berarti nggak boleh dong, Pak, orang tua bohong. Enggak, terutama ibu sering kali berbohong. Udah, kamu aja yang makan. Enggak, ibu mah kenyang. Padahal itu menahan lapar. Dan salah satu hal yang luar biasa itu, ya jadilah pembohong yang proporsional, yang profesional di tingkatannya seperti itu. Terutama ini dengan teman-teman yang di psikologi ya, yang mayoritas adalah para calon ibu. Jadi pembohong nggak apa-apa. Udah ibu tidur. Enggak nak, kamu saya tungguin belajar.
di dalam kelelahan, keletihan yang luar biasa itu, sosok ini tetap aja dia berbohong. Dan itu melampaui batasan-batasan formalitas pendidikan. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini baru, maaf gitu ya, berlabel sarjana atau calon sarjana, petantang-petantang, itu tadi kalau kita belajar dari sejarah, kurang kebijaksanaan. Apalagi teman-teman nanti calon psikolog itu, yang berpenampilan elegan, yang anggun, yang berwibawa secara natural, bukan pencitraan. Itu keren sekali. Ya. Jadi seringkali juga begitu. Dan kita menyaksikan juga anak-anak yang hebat itu lahir dari sosok-sosok pribadi hebat orang tuanya, khususnya ibunya yang melahirkan dan yang membesarkan, menyusuinya sekian lama. Maka salah satu kunci di antara teman-teman nanti sukses di dalam pendidikan ini, hormati ibu. Sekalipun dia tidak berpendidikan tinggi, kunciannya ada di situ. Selama tidak menyuruh kepada keburukan, taati. Nah, terhadap kakak jenengan nanti misalnya nggak pendidikan, cium tangan dia. Ucapkan terima kasih Kak telah mendidik kami seberapapun itu. Karena dia juga menjadi contoh yang menjadi inspirasi bagi adik-adiknya. Gitu. Dan itu juga menjadi refleksi bagi saya yang kebetulan juga punya kakak, dia punya adik. Kakak yang pendidikannya tidak tinggi, ya dia sarjana, saya sudah pendidikan S2, S3 gitu. Tapi setiap saya pulang ke rumah, beliau yang selalu lebih saya hormati dibandingkan setelah ya, bukan dibandingkan, setelah orang tua itu pasti kakak. Jadi, yang mudah-mudahan itu berdampak positif, karena bagaimanapun kita seperti ini itu dulu waktu kecil selalu dibimbing oleh orang tua, oleh kakak kita dan seterusnya. Sekalipun kita mungkin di dalam level pendidikan formal itu lalu melejit lebih tinggi. Nah, penghormatan ini bagian dari tadi yang kita sebut dengan keadaban. Belajar tentang kesejarahan masa lalu, betapa orang-orang yang hebat itu, orang-orang besar itu memiliki besar jiwa. Dia tidak mengunggulkan dan berbaut hanya pada lingkaran-lingkaran formalitas pendidikan, lingkaran-lingkaran mungkin ketinggian atau tingginya ekonomi, tetapi keadaban yang diajarkan oleh Islam adalah keadaban karena akhlak tadi itu. Dia muncul dari hikmah. Hikmah dari mana? Dari ilmu. Ya, teman-teman psikologi nanti kalau jadi seorang ilmuwan, lihat orang baru petanteng-petanteng dengan ilmu yang baru kecil, udah biarin aja gitu. Biasanya sok-sokan. Wah, di kampung itu baru sarjana dengan pakai bahasa daki-daki itu ya, bahasa Jawa terlalu soap itu, terlalu angkuh sombong itu. Itu malah justru keilmuan dia itu ilmu-ilmu yang kulitan, tak berbalut dengan wisdom, kebijaksanaan. Lihat para guru besar, para kiai-kiai yang alim itu tawadhu sekali. Ya, ada santri baru petantang-petantang udah biarin aja. Ya, jadi teman-teman ini karena seorang psikolog nanti ya, adab ini menjadi penting. Jadi karena ini semester berapa Mbak Wiwi? 4 ya. Ini semester 4 ya. Iya Pak, 4 Pak. Semester 4 itu semester yang paling indah, paling nyaman gitu. Dan godokan-godokan tempaan-tempaan ini ya dilanjutkan dengan satu gesekan-gesekan keilmuan yang lain, dan ambil hikmah itu dari setiap perilaku-perilaku orang. Ini ada orang kok culas, oh dia akhirnya akan menjadi rusak. Innal batila kana zahuqa. Setiap kebatilan itu biasanya akan rusak. Kecuali dia lalu bertobat, membenahi dan mencoba untuk berbenah diri. Itu nanti hasilnya akan berbeda. Adab, kalau kita lihat secara definitif ini, maka direfleksikan oleh kebijaksanaan. Ya, pribadi dosen yang memiliki adab yang bagus, itu juga indah. Tidak mudah meremehkan mahasiswanya, tidak mudah kemudian mengumbar otoritas sebagai dosennya untuk memaksa, untuk ya secara otoriter ya. Anda itu kalau nggak begini. Skripsi juga begitu. Saya saksikan betul para guru besar yang sudah pada level wisdom itu enak sekali, karena bacaannya banyak, pengalamannya
very experienced and expert people begitu, sehingga tak mudah merasa terlunturkan oleh kritik atau oleh apa ya semacam respons dari ragam mahasiswa itu. Ya walaupun tentu para mahasiswa dengan segala keadaban dan keilmuannya memberikan respon perilaku satu sikap ya terhadap para gurunya itu penuh dengan mahabbah. Nah, wujud dari relasi keduanya, seorang guru yang tawadhu, yang bijak, dan mahasiswa, murid, santri yang juga tawadhu, mahabbah terhadap guru, itu menjadi tadi itu wa'alam adam asma, maka ilmu itu akan turun dengan lebih mudah. Ya, ini pesan saya bahwa dan teman-teman Mbak Dian, Wati dan lainnya. Nanti usahakan di dalam kuliah ini jangan terlalu membuat clash kejiwaan dengan para dosen, para guru. Termasuk nanti juga kepada pembimbing skripsi. Upayakan untuk satu semester. Nanti keilmuan itu akan lebih mudah mengalir, bahkan apa yang dimaksud dengan keberkahan itu nanti akan lebih muncul. Nah, keberkahan itu seperti apa? Seperti Mbak Herdia Warnawati sekarang ini belum paham. Atau nanti menjadi lulusan yang biasa saja. Tetapi di dalam perkembangan 2-3 tahun kemudian menjadi seorang psikolog yang sangat kontributif dalam level nasional misalnya. Keberkahan mengantarkan dia memiliki keluarga yang lebih bagus, suami yang bagus, yang saleh, tua yang baik, lalu punya anak-anak keturunan yang hebat-hebat, yang soleha juga. Itu keberkahan. Ya, rezeki yang baik. Ya. Nah, mencari keberkahan itu berawal dari mencari ilmu yang baik. Ini tadi ilmu, lalu muncullah hikmah. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa mengambil dari buku Prolegomena ya, To the Metaphysics of Islam yang dikarang oleh Syekh Al-Atas, bahwa adab itu aktivitas internal dan eksternal. Ya. Dan kita di Universitas Islam Sultan Agung sudah mendalihkan membangun generasi khairu ummah, generasi yang beradaban untuk memberikan nilai positif, menebarkan nilai-nilai yang positif. Ya, khairu ummah. Nah, bagaimana khairu ummah itu? Ya, khairu ummah itu kan umat yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin. Tentu dengan setidaknya beginilah. Kalau dipandang orang itu menyenangkan. Keberadaannya memberikan manfaat. Itu. Pak, kan tidak mudah. Bukan.